Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Rizal Kurnia. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran PPKN, yaitu membuat sebuah karya. Saya di sini akan membuat karya, membawakan pidato ataupun membawakan mosi perdebatan dengan mosi Dewan ini melarang perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia menjadi 3 periode. Namun sebelum saya memasuki sesi pidato saya akan memberikan latar belakang mengapa saya membawakan atau membuat karya seperti ini. Jadi alasan saya atau latar belakang yang menjadikan saya membawakan mosi perdebatan kali ini adalah bahwa mosi perdebatan ini juga sangat amat berkaitan dengan mata pelajaran PPKN, di mana dalamnya juga ada membahas tentang bela negara, di mana nanti juga pidato saya akan mengarah ke bagaimana rakyat membela negara atau membela haknya dan menyalurkan haknya untuk memilih calon pasangan presiden di pemilihan selanjutnya. Selain itu juga ada wawasan Nusantara, di mana rakyat juga atau kami juga diminta untuk memberikan pandangan dan memberikan solusi dari permasalahan yang timbul di mosi perdebatan ini. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke sesi pidato yang telah saya buat. Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di dunia di mana negara merupakan perlindungan untuk kehidupan bermasyarakat yang damai. Di dalamnya membutuhkan seorang pemimpin untuk menjadi acuan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat, begitu katanya. Seorang pemimpin haruslah memprioritaskan rakyatnya, membuat mereka patuh terhadap peraturan yang ada, begitu juga dengan dirinya pribadi, memiliki kewajiban mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Samsul Rizal Kurnia selaku pembicara satu dari tim proposisi dalam mosi. Dewan ini melarang perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia menjadi 3 periode. Di sini saya akan memberikan konteks perdebatan kita kali ini. Namun sebelum kita memasuki bangunan argumentasi dari tim proposisi, izinkan saya untuk memberikan definisi singkat dari perdebatan kita kali ini. Indonesia sendiri memiliki sistem presidensial di mana kepala pemerintah dan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Presiden merupakan sebuah jabatan yang digunakan untuk pimpinan sebuah organisasi, perusahaan, hingga negara. Masa jabatan seorang presiden dalam 1 periode biasanya adalah 5 tahun. Dan di Indonesia sendiri, seorang presiden memiliki kesempatan untuk menjabat hingga 2 periode. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa yang menjadi status quo pada tim proposisi saat ini adalah kami merasa perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah kebijakan yang tepat untuk diterapkan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan kuat. Yang pertama adalah kebijakan ini hanya akan menimbulkan gejolak baru terkhusus kepada masyarakat. Kebijakan tersebut hanyalah akan membuat banyak pihak tidak setuju, terutama dari kalangan mahasiswa. Seperti beberapa waktu ke belakang yang terjadi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia, termasuk di gedung DPR RI, yang disebabkan hanya isu karena isu tersebut. Bisa kita bayangkan jika kebijakan ini benar-benar disahkan, seberapa banyak mahasiswa yang akan turun ke jalan dan memperjuangkan hak mereka dari kebijakan yang bahkan tidak layak untuk diperjuangkan. Yang kedua adalah karena alasan dampak masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam 2 tahun ke belakang dunia ini dilanda masa pandemi, dan hal itu memberikan dampak negatif terkhusus kepada masyarakat Indonesia. Perubahan kebijakan yang mendadak ditambah masa pandemi yang belum sepenuhnya usai membuat kebijakan tersebut tidak pantas untuk diterapkan. Kebijakan itu hanya akan memperburuk situasi terutama kepada masyarakat karena beberapa menteri atau elit di pemerintahan malah sibuk menciptakan propaganda perpanjangan masa jabatan presiden sehingga pemulihan ekonomi tidak akan terrealisasikan secara maksimal. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan kepada sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian, seperti sektor kesehatan, pendidikan, ataupun pariwisata. Alasan yang ketiga adalah kebijakan ini tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti tercantum pada pasal 7 bahwa 1 kali masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maka dari itu, jika kebijakan ini nantinya tetap diterapkan, maka presiden harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya melibatkan MPR dan DPR dalam prosesnya.
Hal ini tidaklah sebanding dengan hasil yang ingin dicapai karena pada akhirnya kebijakan tersebut cenderung akan berpihak kepada pihak tertentu karena dirasa sudah memiliki banyak pendukung. Dan apabila pemerintah benar-benar melakukan amandemen, itu hanya akan menempatkan posisi pemerintah ke dalam posisi yang serba salah. Karena apabila amandemen disetujui oleh MPR dan DPR nantinya, maka akan menimbulkan dampak negatif yang telah saya sebutkan di poin-poin sebelumnya. Namun apabila amandemen itu ditolak, maka pemerintah telah menyia-nyiakan dana yang telah dikeluarkan hanya untuk percobaan pengesahan kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa yang menjadi tujuan dari tim proposisi dalam membawakan mosi perdebatan kita kali ini? Yang pertama adalah kami ingin menegakkan keadilan di segala aspek kehidupan, khususnya ke dalam bidang politik dari pejabat pemerintah. Tujuan yang kedua adalah kami ingin menghindari segala bentuk konflik yang dapat muncul karena kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, lalu bagaimana tim proposisi akan memberikan mekanisme pada perdebatan kali ini? Yang pertama adalah kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon dari generasi-generasi baru agar mereka dapat menuangkan kreativitas dan inovasinya untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kami akan memperluas daya jangkau pemilihan dari mulai online ataupun offline agar mempermudah masyarakat dalam pemilihan presiden. Yang ketiga adalah kami akan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kecurangan pada saat pemilihan umum. Lalu bagaimana tim proposisi akan membangun argumentasinya pada mosi perdebatan kita kali ini? Saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah kami rasa perpanjangan periode jabatan hanya akan berpihak ke salah satu paslon yang telah memiliki banyak pendukung, dan hal itu akan memunculkan konflik baru di antara pendukung paslon lainnya dan berujung kepada demonstrasi massal. Yang kedua adalah kami juga merasa kesinambungan dari poin sebelumnya akan berdampak ke dalam mindset para elit pemerintahan. Dapat kita bayangkan apabila nanti rakyat sudah mulai pasrah oleh kekeras kepalaan pemerintah untuk mengesahkan kebijakan ini, dan setelah tiga periode ini diterima secara penuh oleh rakyat, elit pemerintah akan melakukan hal yang sama, yakni kembali memperpanjang masa jabatan hingga mereka puas. Hal ini disebabkan karena mereka diuntungkan oleh paslon yang telah memiliki banyak dukungan, dan mereka akan terus menjabat seperti pada masa Orde Lama, di mana mantan Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun lamanya. Dan bukan tidak mungkin kebijakan ini hanya akan menimbulkan krisis baru seperti pada tahun 98 dan 99, bahkan lebih parah. Lalu argumen yang ketiga adalah kebijakan ini hanya akan mencerminkan keserakahan pemerintah dalam menjabat, karena apabila perpanjangan masa jabatan benar-benar disahkan, bukan tidak mungkin kepala daerah akan ikut-ikutan membuat kebijakan yang sama, sehingga dapat saya simpulkan bahwa pemerintah secara tidak langsung menunjukkan sikap serakah dalam menjabat. Dewan Juri yang terhormat, lalu bagaimana kami dari tim proposisi akan menjalankan mekanisme yang telah saya sebutkan sebelumnya? Mekanisme yang pertama adalah kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon dari generasi baru, di mana kami juga percaya negara Indonesia membutuhkan pemimpin dengan pemikiran yang baru, bukan? Dengan memperbanyak slot paslon dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengusulkan paslon-paslon yang berkualitas dan dengan usia di generasi baru. Lalu mekanisme yang kedua adalah kami akan memperluas daya jangkau pemilihan dari mulai online ataupun offline, di mana kami juga percaya bahwa kemudahan dalam memilih merupakan salah satu penggerak kepada rakyat untuk memberikan hak suaranya, sehingga yang nantinya kami akan membuka situs ataupun sebuah aplikasi penghitung otomatis yang konkret dan berkualitas untuk mempermudah rakyat dalam menyalurkan hak suara. Selain itu juga mekanisme ini adalah cerminan dari teknologi baru, bukan? Di mana memang sudah bukan waktunya masyarakat mengantri dan membuang-buang waktu hanya untuk menyalurkan hak mereka. Namun kami juga tidak melupakan daerah-daerah yang minim listrik, karena kami juga akan tetap membuka jalur offline atau langsungnya diperuntukkan kepada daerah-daerah tersebut. Lalu mekanisme yang terakhir adalah kami akan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kecurangan pada saat pemilihan umum, di mana kami juga percaya kejujuran adalah hal yang paling utama dalam proses pemilihan, bukan? Sehingga kami akan bertindak keras kepada pelaku yang melakukan kecurangan, baik dari pihak partai ataupun pemilih. Apabila dirasa situs atau aplikasi yang telah saya sebutkan di awal dapat menimbulkan kecurangan baru, namun kami pastikan hal itu tidak akan terjadi, karena untuk pengisian identitas dibutuhkan KTP atau KK asli dan tidak akan menerima data palsu, sehingga di sini kami akan terus meningkatkan mekanisme yang telah kami buat. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami dari tim proposisi menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, dan kami juga yakin proposal yang telah kami buat sedemikian rupa tadi dapat dimenangkan dalam perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi itu video pidato yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba menyimpulkan kembali mengapa saya membawakan mosi tersebut, karena saya rasa kita gitu sebagai warga negara Indonesia harus mencoba untuk berpikir kritis, karena
hak ataupun hak suara ataupun hak pikiran atau pendapat yang kita salurkan kepada pemerintah nantinya juga akan berdampak ke kita sendiri. Jadi di sini kita sebagai rakyat tidak boleh diam saja ataupun acuh tak acuh ataupun tidak peduli dengan politik atau isu permasalahan politik di negara tercinta kita. Jadi di sini juga saya berperan sebagai tim proposisi di mana saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki pendapat lain atau mungkin tidak setuju dengan mosi perdebatan itu. Nah, di situ juga menjadi bahan bagi kita untuk saling bertukar pikiran ataupun berpikir kritis ke depannya, karena nantinya juga akan kebijakan tersebut juga akan berdampak balik ke kita sebagai rakyat. Jadi mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama video berlangsung. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Pak Fikri karena telah mengajar saya, terutama kelas 10 MIPA 5 selama 1 tahun ke belakang. Alhamdulillah selama saya diajari oleh Pak Fikri, kesan-pesan yang diberikan sangat baik gitu, karena termasuk asik juga, pembelajarannya juga nggak bosan gitu, dan memiliki beberapa sistem pembelajaran yang unik gitu, dan murid juga dirasa lebih enjoy selama pembelajaran. Dan pesannya semoga di tahun ajaran baru kami sebagai siswa dan Bapak sebagai guru juga memiliki menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga kalau misalnya memang kami sebagai siswa dapat digantikan oleh guru yang baru, semoga dapat guru yang lebih baik lagi, dan Bapak juga mendapatkan siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih.